Terima kasih, meskipun hari semakin sore, mudah-mudahan tetap semangat. Dan kami salah satu nih wakil narasumber dari pemerintah, gitu ya. Jadi saya sendiri dari Pusat Pengelolaan dan Pengelolaan Informasi Geospasial itu ada di Badan Informasi Geospasial yang biasa disingkat dengan BIG juga. Jadi biasanya kan kalau bilang big data di benak kami, wah ini ada hubungannya juga nih dengan BIG gitu ya, karena kami Badan Informasi Geospasial. Lanjut. Jadi mungkin sekilas yang kalau presentasi saya akan saya coba cepat karena memang waktunya terbatas. Kami coba untuk memberikan introduksi apa itu Badan Informasi Geospasial, terutama kaitannya dengan data dan informasi. Bisa next. Jadi inilah sebetulnya gambaran apa yang kami lakukan. Dan sebetulnya tidak hanya kami yang lakukan, tetapi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan banyak juga di swasta itu banyak melakukan juga yang namanya aktivitas survei dan pemetaan. Jadi data-data yang ada di permukaan bumi itu kita bisa ambil dari airborne, dari seaborne, dari spaceboard, dari satelit, ya, dari berbagai macam bahan teknologi yang sekarang ada. Jadi yang namanya data citra satelit itu sampai yang sekarang kita punya yang resolusi 40 cm, 40 cm satu pixelnya itu sudah ada. Dan bahkan kalau kita terbangkan drone, yaitu pixelnya akan menjadi lebih teliti lagi. Dan ini kalau kita cover seluruh Indonesia, kita bisa bayangkan berapa banyak data yang harus kita manage. Karena yang namanya citra satelit pun banyak sekali macamnya. Ada yang dari ONOS, ada DOA, ada QuickBird, ada Spot, ada macam-macam. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Jerry juga, termasuk satelit cuaca misalnya. Nah, ini yang kita lakukan, apa yang kita peroleh dari teknologi itu, pastinya data-data itu harus juga dicek ke lapangan. Karena tidak semua data itu terlihat dari remote sensing atau dari penginderaan jarak jauh. Jadi katakanlah misalkan kita ingin tahu data batas wilayahnya dari mana, nah kita akan turun ke lapangan. Kita ingin tahu nama suatu jalan atau suatu tempat apa namanya, dan itu juga tidak terdeteksi dari cara-cara teknologi yang ada tadi. Jadi cara konvensional harus kita lakukan juga. Kalau kita ingin tahu sekilas apa yang kami lakukan, mungkin kebanyakan kita pernah atau terbiasa dengan Google Earth atau Google Map, kira-kira seperti itu. Tetapi sebetulnya tidak hanya seperti yang ditampilkan di Google Earth atau Google Map, karena di dalamnya sebetulnya aktivitas yang ada di sini itu juga menyangkut pemetaan tematik. Misalkan katakanlah itu data yang namanya tutupan lahan, yaitu jenis tanahnya apa saja dan lain sebagainya. Dan ini aktivitas kami sampai pada penyebarluasan dan pemanfaatannya. Tadi banyak di narasumber yang sebelumnya menekankan pentingnya data analytics, dan itu kami alami juga. Karena data-data yang sudah mengalir katakanlah sampai di ring satu presiden, ketika itu data terkumpul banyak dan tidak ada yang menganalisa data itu, kita akhirnya juga tidak bisa untuk support decision. Ya. Jadi ini yang menjadi kendala sampai hari ini juga. Lanjut. Dari sisi peraturan perundangan, itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, namanya Undang-Undang tentang Informasi Geospasial. Dan di sana diatur apa itu informasi geospasial. Dulu institusi kami namanya Bakus Sultana, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Tetapi dengan terbitnya undang-undang ini, yang dulu namanya Bakus Sultana itu menjadi BIG, atau BIG, Badan Informasi Geospasial. Di antaranya adalah kalau kita tadi bicara big data dalam bentuk yang unstructured, yang bentuk strukturnya dengan berbagai macam.
Ini big data kami boleh katakan menghaluskan terstruktur dengan baik. Di antaranya adalah referensinya jelas. Bagaimana dia mengukur suatu posisi itu tidak hanya sekedar asal ada posisi, tapi juga referensinya jelas. Kemudian kami juga harus pastikan ketersediaannya, aksesnya, kemudian kemanfaatannya tentu saja. Lanjut. Ya. Saya ingin sedikit sampaikan supaya kita paham apa yang saya sampaikan tentang apa itu geospasial. Jadi ini istilah yang mungkin belum familiar dari sebagian kita. Geospasial itu sebetulnya simpelnya adalah semua data yang itu bereferensi koordinat atau ada koordinatnya, maka itu masuk data geospasial. Kalau tadi disampaikan bahwasanya banyak data dari big data itu juga mengarah pada lokasi, maka lokasi itulah yang sebetulnya menjadi data geospasial. Jadi kalau misalkan katakanlah kita punya customers dan itu kita tahu lokasinya dari mana, maka itu bisa kita kategorikan juga data geospasial. Nah, sedangkan informasi saja setelah diolah akan menjadi informasi. Jadi singkatnya adalah data yang mempunyai koordinat itu data geospasial. Lanjut. Kegunaannya apa? Kalau di pemerintahan, sebetulnya salah satu yang sekarang sedang tren atau sedang menjadi topik atau isu utama di pemerintahan adalah untuk menyelesaikan yang namanya rencana tata ruang. Jadi namanya rencana tata ruang itu di dalam suatu kota ataupun suatu wilayah itu peruntukannya apa saja, itu harus dianalisa sebetulnya dengan menggunakan data-data ini. Kemudian kaitannya dengan katakanlah di Nawacita atau sekarang di RPJMN 2016-2019 di sana ada membuka sawah baru misalnya, maka kita tidak bisa hanya sekedar asal buka sawah, tapi harus tahu sawah itu akan dibuka di mana. Ya inilah data-data geospasial yang harus bisa membackup hal itu untuk bisa memberikan keputusan yang tepat di mana akan dilakukan. Contoh simpelnya juga, kalau kita ingin membangun sekolah, karena di setiap tahun itu berkatakan lewat Musrembang itu akan ada perencanaan pembangunan sekolah, puskesmas, jalan dan sebagainya. Tapi seringkali dalam bentuk tabel, sehingga tidak tahu sekolah di mana itu akan dibangun. Sedangkan data geospasial ini sebetulnya bisa untuk dipakai menganalisa di mana yang tepat untuk pembangunan hal semacam itu. Ya, lanjut. Nah ini kami berkolaborasi dengan Bappenas karena mulai November kemarin itu terbit Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 bahwasanya koordinasi Badan Informasi Geospasial itu sekarang ada di bawah Kementerian PPN, Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah ini dari analisa yang ada, sebetulnya data-data pembangunan untuk pembangunan nasional itu boleh dikatakan 90% kegiatan pemerintah itu memiliki informasi geospasial. Seperti tadi saya katakan, kalau membangun jalan pasti dia ada informasi geospasialnya. Jadi kalau misalkan kita tahu informasi geospasialnya jalan sekian panjangnya sekian kilometer itu dengan informasi geospasial, pastinya akan menjadi pertanyaan kalau jalan yang dibangun itu di situ-situ saja. Sedangkan kalau dalam bentuk tabel kita tidak tahu. Yang tahunya bahasanya ada pembangunan jalan, pembangunan sekolah dan seterusnya. Inilah yang sebetulnya menjadi penting di dalam kaitannya di pemerintahan. Kemudian 65% kira-kira, oke, lanjut aja ini, nggak apa-apa. Tadi saya kira sudah cukup jelas. Dan salah satu contoh permasalahan yang ada, ini satu contoh. Kalau kita lihat data geospasial, katakanlah dikaitkan dengan perizinan, ESDN, kaitannya dengan pertambangan, maka kita bisa perlihatkan datanya seperti apa perizinan yang dikeluarkan oleh ESDN. Klik lagi. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya dari kehutanan misalkan, ternyata di sana hutan lindung. Kemudian klik lagi.
Kalau kita overlaykan data itu dari kementerian yang lain, BPN misalkan, ternyata statusnya ada sertifikasi tanah yang diperuntukkan untuk masyarakat dan seterusnya, bisa tadi. Dan inilah yang menyebabkan rumitnya penyediaan data geospasial di negeri kita. Sampai-sampai dari ring 1 katakanlah itu kebingungan juga tatkala misalkan ada data berapa luas lahan sawah di Indonesia. Dari Kementerian Pertanian dia punya data, BPS punya data, BPN punya data, dari Badan Informasi Geospasial punya data juga. Tapi yang disayangkannya semuanya datanya beda-beda. Mana yang benar? Bingung. Makanya kalau misalkan menurut data sawah harusnya kita bisa mandiri pangan, tapi ternyata enggak. Bisa-bisa datanya yang memang sulit ini untuk kita bisa percaya. Bahkan pernah saya masuk di tim teknisnya Kementerian Pertanian untuk mencoba melihat langsung data citra satelitnya. Ternyata nggak mudah juga untuk mensinkronkan, karena data-data yang di pemerintah daerah misalkan, dia nggak mau juga kalau misalkan datanya itu tiba-tiba turun jadi tinggal 70% atau 60%. Kenapa? Karena bisa jadi subsidi pupuknya berkurang. Kalau subsidi pupuknya berkurang, merasa rugi. Begitu. Ya. Jadi ini yang menjadikan data ini jadi ruwet. Inilah akhirnya bisa klik ada keluar kebijakan dari pemerintah yang namanya One Data, One Map. One Data itu dikelola oleh Badan Pusat Statistik untuk bisa menghasilkan data yang satu. Kalau misalkan data tentang penduduk ya jelas harus satu sumber begitu ya. Begitu juga tentang data geospasial, itu yang disebut dengan One Map Policy. Yang namanya data luas sawah misalkan, itu harus dari institusi yang mempunyai kewenangan untuk hal itu. Demikian juga data-data yang lain. Itu hampir setiap data itu harus ada wali datanya. Saya akan menyediakan. Kalau enggak overlap satu dengan yang lainnya. Bisa dilanjut slide-nya. Ya, ini sejak pemerintah SBY yang lalu itu diperlakukan One Map Policy ini. Yang referensinya harus sama, standarnya harus dilakukan. Makanya seperti tadi saya sampaikan, ini bukan data yang sifatnya unstructured, tapi memang sebetulnya dikelola dengan sejak awal berstandar gitu. Lanjut. Dan terus berlanjut sampai di era Pak Jokowi sekarang bisa dipilih. Dan ini kebijakan ini terus kita lakukan karena memang data-data tadi geospasial itu tidak hanya di satu instansi, tetapi di semua kementerian lembaga itu punya data geospasial. Nah, lanjut. Nah, ini lanjut aja. Lanjut aja, itu sudah banyak di sini. Nah, inilah sebetulnya yang kami sedang kelola. Jadi yang namanya data geospasial tadi, jadi setiap titik di permukaan bumi itu merupakan data, dan itu harus kita kelola dalam sistem basis data. Yang boleh dikatakan data-data yang harus kami kelola, ya besarannya sudah satuannya petabyte, karena memang cover seluruh Indonesia. Jadi data yang cukup besar. Jadi dengan berbagai macam peta yang ada, dengan informasi atribut yang menyertainya, misalkan jumlah pulau di Indonesia itu berapa banyak, letaknya di mana saja, dengan atribut setiap pulau itu luasannya berapa dan sebagainya. Itu data-data itu yang kami sedang manage. Lanjut. Nah, ini adalah data yang sebagai contoh. Kalau data itu kemudian kita olah menjadi map, menjadi informasi, itu bentuknya seperti ini. Jadi data itu sebetulnya bisa dipisah-pisah dalam bentuk bisa keluarkan data yang kaitannya dengan bangunan saja atau fasilitas umum, maka dia akan keluar. Kemudian kalau kita kombinasikan dengan jaringan transportasi, kemudian kita kaitkan dengan geografi dan sebagainya, maka satu dengan data itu dan lain data itu bisa kita overlaykan, dikombinasikan, diintegrasikan untuk bisa mendapatkan informasi yang baru. Nah, inilah yang sebetulnya ya hari ini
cukup banyak data yang sudah ada, tetapi nampaknya pemanfaatannya yang masih dikatakan perlu terus ditingkatkan. Kami setuju bahwasanya tadi sama dengan big data secara umum itu perlu peningkatan SDM di bidang data analis, termasuk di sini adalah GIS analis. Lanjut. Ya, bahkan data-datanya tidak hanya tadi sekedar data dalam 2 dimensi, tetapi 3 dimensinya juga kita harus simpan. Jadi ketinggian suatu tempat itu berapa, itu ada datanya. Jadi yang disebut dengan digital elevation model. Nah, ini data ada yang namanya digital elevation model. Setelah kalau pengamatan dari satelit itu ada juga kita dapatkan DSM, digital surface model. Artinya ketinggiannya itu adalah kalau di situ ada pohon, tinggi pohonnya ikut serta. Nah, kalau ini digital elevation model, nanti datanya juga ada mengarah pada referensinya kemana? Apakah ke mean sea level atau ke high sea level dan seterusnya. Jadi data-data itu selalu harus jelas referensinya apa. Lanjut. Ya, ini saya kira saya skip saja karena tadi pembicara yang sebelumnya sudah banyak menyinggung tentang hal ini. Yang jelas kami kalau dari sisi volume cukup besar juga datanya, dari sisi variasi juga cukup bervariasi data-data yang ada. Kemudian yang memang kalau di kami tadi datanya sudah sejak awal kita bangun terstruktur. Lanjut. Oke, jadi data yang kita pakai sebenarnya standar seperti big data secara umum. Kalau kita olah bisa menjadi informasi, jadi knowledge, dan disampaikan juga bisa menjadi intelligence untuk mendapatkan nilai tambahnya atau wisdom. Bisa lanjut, karena sudah ada message juga di layar. Jadi ini antisipasi kami di pemerintah. Kami membangun data geospasial. Jadi di situ tertulis antisipasi di kalimat itu artinya Badan Informasi Geospasial untuk mengoptimalkan big data. Jadi dari sisi storage kami sudah bangun sistem. Saat ini ada 3,2 petabyte di data center kami. Kemudian ada data-data yang sifatnya time series. Jadi setiap saat ada data baru yang masuk dengan variasi yang berbagai macam, dari citra satelit, foto udara, data dari drone, kemudian data depth, pasang surut, dan lain sebagainya. Lanjut. Data ini kita kelola seperti yang di skema itu, bahwasannya dari kita kumpulkan, kemudian kita buat basis data sampai pada sistem penyebar luasannya. Dan ini kita membuat portal yang namanya Inagio Portal. Lanjut. Ya. Jadi Inagio Portal ini berdasarkan peraturan pemerintah juga. Jadi peraturan presiden, mohon maaf, nomor 27 tahun 2014. Kenapa selalu harus ada peraturan perundang-undangannya? Karena memang di kita kementerian lembaga kalau tidak ada dasar hukumnya, kita sulit juga untuk bisa data sharing, data exchange, mengumpulkan data dan sebagainya. Itu harus ada dasar hukumnya dulu. Inilah yang sebetulnya cukup menyita waktu karena selalu kita harus menyusun dulu dari peraturan perundang-undangan. Lanjut. Karena asrotnya kayaknya pengen cepat selesai nih, jadi langsung terima kasih saja. Jadi oke. Jadi peraturan ini mengatur sebetulnya yang namanya jaringan informasi geospasial nasional itu tidak hanya di pusat. Bisa kita coba? Asrotnya sebelah. Lanjut aja. Jadi kira-kira kami membangun sistem data centernya seperti ini. Bisa lanjut.
Kemudian sistemnya itu ada yang namanya GIGAT ini adalah terdiri dari simpul jaringan yang ada di provinsi, di pemerintah daerah, kota dan kabupaten, dan juga di kementerian dan lembaga. Jadi kalau provinsi itu ada 34, kota kabupaten itu ada 514, kemudian ada kementerian dan lembaga itu ada 60 sekian, yaitu kurang lebihnya 600 simpul jaringan yang terhubung di penghubung simpul jaringan yang ada di Badan Informasi Geospasial untuk pengelolaan penyebarluasan informasi ini. Lanjut. Nah ini yang ada di peraturan tadi, apa itu simpul jaringan, penghubung simpul jaringan, dan seterusnya. Penghubung simpul jaringan itu yang ada di Badan Informasi Geospasial. Lanjut. Jadi sistemnya memang kita menggunakan teknologi yang terkini. Jadi kuncinya ada di kemampuan networknya. Jadi di daerah-daerah itu karena datanya bentuknya geospasial itu data besar dalam bentuk dan bukan dalam bentuk teks. Bahkan kalau download data itu bisa gigabyte begitu. Itu begitu jaringan networknya itu kurang baik, daerah komplain ke kami karena memang jadi terhambat komunikasi data itu. Jadi komunikasinya tidak hanya sekedar foto karena memang cakupannya sangat luas tadi. Lanjut. Nah, inilah sistem INAG portal yang kami sudah bangun. Dan ini bisa diakses di portal inasdi.co.id. Lanjut. Di samping itu kami mengelola juga yang namanya pemetaan partisipatif. Sebetulnya mirip dengan yang dilakukan Google. Kalau misalkan kita katakanlah ke Telju, kita coba googling lewat Google Map, maka kita bisa dapatkan informasi-informasi yang sebetulnya kita peroleh dari partisipatif mapping ini. Katakanlah Telju tempatnya ada di mana, gitu ya. Tapi memang seringkali kalau kita lihat di Google, sesekali kita nyasar juga dengan informasi yang ada, karena memang tidak ada quality controlnya tentang data yang masuk itu, penjaminannya tidak ada. Nah, inilah yang sebetulnya sistem pemetaan partisipatif kami, karena kami lembaga pemerintah harus mempunyai tanggung jawab tentang masalah keakuratan data itu. Meskipun dari masyarakat itu juga harus ada filternya. Lanjut. Ya, saya kira lanjut saja sebagai penutup bahwasannya data dan informasi geospasial ini salah satu sebetulnya bentuk big data yang karena cakupannya yang sangat luas. Kalau tadi presenter yang sebelumnya lebih banyak fokus untuk komersialisasi big data itu seperti apa, terutama untuk konsumen-konsumen yang dikatakan dianalisa perilakunya, tapi kami lebih menggunakan geospasial ini untuk keperluan perencanaan pembangunan supaya lebih optimal, efektif dan efisien pembangunan kita. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.